Kepadatan jalur pemudik Lumajang Probolinggo terjadi di Pasar Buah Ronoyoso, Kabupaten Lumajang Minggu pagi. Antrian kendaraan pemudik didominasi mobil pribadi dan bus mengular lantaran laju kendaraan tersendat oleh para pedagang yang berjualan hingga di bahu jalan. Pasar Tumpah Ronoyoso ini menjadi titik kemacetan jalur mudik Lumajang Probolinggo. Petugas mengimbau para pemudik untuk menggunakan jalur alternatif Wonoayu agar tidak terjebak kemacetan. Pasar Tumpah Ronoyoso ini mulai beraktivitas sejak pukul 5 hingga pukul 10 pagi. Mengenai kepadatan, melintasi jalur kepadatan, yaitu di jalur alternatif wilayah Ronoyoso Wonoayu. Andekan dikatakan arus lalin padat. Diprediksi kepadatan kendaraan pemudik akan terjadi Minggu malam. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Minggu pagi memadati jalur Pantura, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Antrian pemudik motor terjadi di jalur Pantura Pejagan Cemohong untuk berputar arah menuju Purwokerto dan kota-kota di selatan Jawa Tengah serta Yogyakarta. Sejumlah pemudik motor nekat membawa anak kecil dan balitanya. Lelah menempuh perjalanan lebih dari 5 jam, pemudik beristirahat di pinggir jalan. Sejumlah anak bahkan sampai tertidur di atas motor. Jam berapa berangkat dari sana, Pak? Dari jam 8 malam. Perjalanan lancar apa gimana, Pak? Kalimalang itu ya? Pak, ini bawa anak kecil nggak takut ini, Pak, di jalan, Pak? Bawa anak kecil nggak takut di jalan? Ya, udah biasa gitu ya? Biasa. Jumlah pemudik pemotor diprediksi akan meningkat malam ini. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, bermodalkan Rp300.000, sejumlah warga nekat mudik ke Pemalang, Jawa Tengah menggunakan bajai. Meski harus menempuh perjalanan ratusan kilometer dengan bajai, pemudik mengaku bahagia bisa berkumpul bersama keluarga. Sejumlah barang yang akan dibawa saat mudik telah dikemas Hudori dan 3 kerabatnya dari rumah kontrakan mereka di kawasan Kampung Muka, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Bermodalkan Rp300.000, rombongan pengemudi bajai ini segera mudik ke kampung halamannya di kawasan Petarukan, Pemalang, Jawa Tengah. Selain membawa bekal selama perjalanan mudik, Hudori juga mengecek kondisi kendaraannya. Bagi Hudori dan kerabatnya, mudik menggunakan bajai sudah menjadi tradisi dan menghemat biaya. Penghasilan yang pas-pasan menjadikan mudik jika menggunakan moda transportasi lain merupakan barang mewah. Termasuk bahan bakar kira-kira 300, Pak. 300 itu udah rame-rame tuh ya? Ya udah rame-rame gitu. Patungan gitu atau gimana? Patungan gitu. Kalau naik bis setahu abang tiketnya berapa tuh, Bang? Setahu sih satu orang 300, Pak. Sekarang hari ini 300. Tak hanya Hudori dan 3 kerabat lainnya, puluhan warga di kawasan Kampung Muka, Ancol, Jakarta Utara yang tergabung dalam paguyuban sopir pengemudi bajai asal Pemalang juga melakukan hal yang sama. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Pemirsa, libur Lebaran telah tiba. Mal di kawasan Cihamplas, Bandung ini bisa menjadi pilihan untuk menghabiskan libur Lebaran. Dengan pepohonan tinggi dan ruang terbuka luas, mal ini sangat diminati keluarga dan anak muda. Ratusan pengunjung memadati Mall Cihamplas Walk atau Ciwok Bandung. Mall dengan konsep eco-living ini terasa asri dengan pepohonan tinggi dan ruang terbuka, sangat diminati oleh keluarga dan anak muda. Tak hanya berbelanja dan juga nonton, pengunjung Ciwok bisa mengikuti kelas komunitas seperti tari tradisional. Beberapa kali Ciwok meraih penghargaan Mall Wisata Kota Bandung. Pertama, untuk di momen liburan ini kita tuh menyuguhkan berbagai macam diskon, khususnya untuk tenan-tenan dari Cihamplas Walk ini kita keluarkan diskon up to 80%. Kemudian kita juga nanti di momen libur Lebaran nanti kita akan mengajak komunitas hewan. Jadi sambil nge-mall, sambil main hewan-hewan lucu di sini gitu, kayak main kuda, kelinci dan lain-lain gitu akan ada di ini. Dan kita juga di sini akan ada launching games. Di kawasan Ciwok juga terdapat Sensa Hotel yang menawarkan harga spesial di momen Lebaran ini.
Dari Bandung, Jawa Barat, Disti Arifa dan Zulkarnaen, iNews melaporkan. Pemirsa, pada momen Ramadan 2024, MNC Vision memberikan santunan kepada anak-anak yatim. Acara yang digelar di Masjid Raudatul Jannah, MNC Vision Kedoya, Jakarta Barat ini menjadi kegiatan rutin yang digelar untuk memberikan manfaat positif bagi warga sekitar. MNC Vision berbagi kebahagiaan dengan 20 anak yatim yang berasal dari 3 RT di kawasan Kedoya, Jakarta Barat. Santunan yang diberikan MNC Vision diharapkan dapat memenuhi kebutuhan anak-anak yatim di bulan Ramadan 1445 Hijriah ini. Ini suatu perhatian untuk mereka dan harapannya mereka dapat dengan bantuan kami dapat tumbuh berkembang untuk juga memenuhi kebutuhan dari anak-anak yatim tersebut. Semoga bermanfaat untuk mereka, apalagi ini juga menjelang ya Lebaran, biasanya mereka kebutuhannya juga ini ya, dan membuat mereka jadi lebih semangat untuk beribadah lagi gitu ya. MNC Vision melalui MNC Peduli konsisten melakukan kegiatan sosialnya dengan menyantuni anak-anak yatim dan para orang tua di panti jompo. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, diperkirakan hampir 194 juta orang mudik Lebaran. Pemudik terbanyak bukan dari Jabodetabek, melainkan dari Jawa Timur. Pemirsa, tahukah Anda, berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, ternyata pemudik terbanyak bukan berasal dari Jabodetabek, melainkan Jawa Timur yang menjadi daerah asal perjalanan mudik terbanyak dengan 31 juta pemudik. Sementara Jabodetabek menjadi daerah kedua terbanyak dengan 28 juta pemudik, disusul Jawa Tengah dengan 26 juta pemudik. Sementara daerah tujuan mudik terbanyak yakni Jawa Tengah yang dituju oleh 61 juta pemudik, disusul Jawa Timur yang didatangi 37 juta pemudik dan Jawa Barat yang didatangi 32 juta pemudik. Sebelum memutuskan akan mudik naik apa, mungkin hasil survei Kemenhub ini bisa jadi referensi Anda. Karena pemudik terbanyak diprediksi akan menggunakan kereta api 39 juta orang. Pemudik yang akan naik bus diperkirakan 37 juta orang. Sementara pemudik yang naik kendaraan pribadi yakni 35 juta orang naik mobil pribadi dan sepeda motor 31 juta orang. Nah, Anda sebaiknya menghindari puncak mudik agar tak terjebak macet. Puncak arus mudik diprediksi tanggal 5 hingga 8 April 2024. Sementara puncak arus balik diprediksi 14 April 2024. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, 193 juta orang diprediksi akan mudik Lebaran pada tahun ini, dengan potensi pergerakan arus balik sebanyak 41 juta orang. Sementara jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, jumlah pemudik dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Tahun ini pun pemudik diprediksi naik sebanyak 13% dibandingkan tahun lalu. Dari Jakarta, Gisel Yanur Rahma, Jemi Jasin, iNews melaporkan.